Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enelas dengan nomor induk mahasiswa 857248372 dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktikum mengenai percobaan arus dan tegangan listrik. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, yaitu menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini, yang pertama adalah baterai 1,5 volt 3 buah. Kemudian ada kabel penjepit secukupnya berwarna merah dan hitam. Kemudian yang ketiga adalah bola lampu 2,5 volt sampai 3,6 volt atau 0,007 sebanyak 3 buah. Kemudian dudukan baterai 3 buah. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama ada kawat besi, kemudian yang kedua ada kawat tembaga, yang ketiga sendok perak, yang keempat kayu, yang kelima grafit atau mata pensil, yang keenam adalah karet penghapus, yang ketujuh ada kertas, yang kedelapan adalah tas plastik, yang kesembilan air keran, dan yang terakhir ada air garam. Mari kita lakukan percobaannya. Adapun cara kerja pada percobaan pertama yaitu arus listrik. Yang pertama, susunlah 3 buah baterai secara seri. Yang kedua, hubungkanlah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Yang ketiga, salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu, dipilih salah satu dari bola lampu 2,5 volt sampai 5,6 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran anus dari kutub positif menuju kutub negatif. Tetapi, jika belum menyala, periksalah sebabnya. Yang kelima, yaitu susunlah rangkaian seperti gambar berikut. Selanjutnya, mari kita perhatikan percobaan pertama, yaitu pada kawat besi. Kawat besi kita capit, kemudian kita lihat hasilnya, ternyata kawat besi tersebut menyala sehingga hasilnya adalah konduktor. Untuk percobaan yang kedua, menggunakan kawat tembaga. Kita capit kedua ujung kawat tembaga, lalu kita lihat hasilnya, ternyata kawat tembaga menghasilkan konduktor, artinya lampunya menyala. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu sendok perak. Capit ujung sendok, kemudian lihat hasilnya ternyata menyala. Artinya sendok perak mempunyai konduktor. Selanjutnya yaitu kayu. Kayu kita capit ujungnya. Kita lihat hasilnya. Ternyata kayu tidak memiliki konduktor karena lampunya tidak menyala, berarti kayu isolator. Percobaan yang kelima yaitu karet penghapus. Ya, kita capit kedua ujung karet penghapus. Kita lihat hasilnya, apakah lampunya menyala? Ternyata tidak menyala, berarti penghapus ini adalah isolator. Untuk percobaan selanjutnya yaitu mata pensil atau grafit. Kita capitkan, kemudian kita lihat hasilnya. Ternyata grafit ini memiliki konduktor karena lampunya menyala. Untuk percobaan yang ketujuh yaitu kertas. Capit kedua ujung kertas, kemudian kita lihat apakah lampunya menyala. Ternyata tidak menyala, berarti termasuk isolator. Percobaan ke-8 adalah tas plastik. Kita capit kedua ujung tas plastik, lalu kita lihat hasilnya. Ternyata lampunya tidak menyala, berarti tas plastik mengandung isolator. Untuk percobaan yang ke-9 yaitu air keran. Nah, masukkan pencapit ke dalam air keran, kita lihat hasilnya, apakah lampunya akan menyala. Ternyata tidak menyala, berarti air keran mengandung isolator. Untuk percobaan yang terakhir, yaitu air garam. Kita masukkan kedua pencapit, kita lihat hasilnya. Ternyata air garam mengandung konduktor, karena lampunya menyala. Demikianlah percobaan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk percobaan 2, yaitu tegangan listrik. Untuk yang A, buatlah rangkaian dengan menggunakan satu baterai. Tutuplah saklar es, kemudian amatilah apakah lampu menyala. Mengapa demikian? Ternyata lampu menyala. Kemudian untuk yang B, buatlah rangkaian sama seperti yang A. Kemudian setelah saklar es ditutup, apakah lampu tidak menyala, menyala redup, menyala lebih terang, menyala sangat terang. Mengapa demikian?
Ternyata lampu menyala redup. Untuk yang C, lanjutkan dengan membuat rangkaian dengan menggunakan 2 baterai. Alamin, praktikum dari kami kelompok 5 telah masuk ke sesi terakhir, yaitu dengan tema praktikum kelistrikan. Di awal kami praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, ekosistem, pencemaran lingkungan, serta jenis zat dalam makanan, gerak dan gelombang, sifat cahaya, dan terakhir kelistrikan. Pada konsep praktikum yang kita lakukan, yaitu memadukan konsep biologi dan fisika secara seimbang pada bagian biologi, fokus utama terletak pada pemahaman makhluk hidup, mulai dari perkembangan, ciri-ciri perkembangan, dan kebutuhan zat makanan, hingga interaksi dan dampak pencemaran terhadap ekosistemnya. Sementara pada bagian fisika, materi berpusat pada gejala alam dan energi yang mencakup prinsip gerak, sifat gelombang, dan cahaya, serta dasar-dasar kelistrikan. Seluruh materi ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik makhluk hidup sekaligus hukum alam fisika yang terjadi di sekitarnya. Ada sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mari kita berjumpa lagi. Semoga praktikum ini memudahkan kita dalam belajar bersama siswa-siswi di kelas masing-masing atau di sekolah masing-masing. Saya Wika, pamit undur diri. Saya Dilan Naura, pamit undur diri. Saya Nelas, pamit undur diri. Saya Satu Puji Haryani, pamit undur diri. Saya Ahmad Baik, pamit undur diri. Semoga kita sukses selalu. Terima kasih Universitas Terbuka Serang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sayonara.